Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وشيء من الكتب وشيء من الكتاب وشيء من المحل وشيء من الأسماء وشيء من الأسماء وشيء من الشوكاني وشيء من محمود الأمشي وشيء من النووي الأسدني وشيء من مصطفى المروي وشيء من عاشق وشيء من تابع الشعر وشيء من طلب وشيء من باشوي وشيء من محمد اليسوعي وشيء من رجية وشيء من برومي وشيء من كيدي مصطفى الأمدان وشيء من شيخ وشيء من شيخنا شوي له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken ini dari tutup ayat 213 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Wawassa lan wasiat biha kelawan millat Ibrahim. Sapa sing wasiat Ibrahim Nabi Ibrahim banihi ing putra-putra Nabi Ibrahim. Wa Yaqub lan Nabi Yaqub. Ya baniya, anak-anak ingsun, innallaha subhanahu Allah iku istofa wa pilih sabani Allah lakum marang sira kabeh abdina ing agama. Palatan mutun namung aja padha mati sapa sira kabeh. Illa wa antum kejaba utawi sira kabeh iku muslimuna padha muslim supaya sira kabeh. Am kuntum apakah utawi sira kabeh iku syuhada padha hadir kabeh il habara nalikane nekani Yakub ing Nabi Yakub apa sing nekani al mautu mati. Ilqala nalikane dawuh sapa Nabi Yakub ibanihi marang putra-putra Nabi Yakub. Mau tawi apa iku tak buduna padha nyembah sapa sira kabeh dilpati saking sawise ingsun. Kalu padha matur sapa banihi nak budu nyembah sapa kawula ilaha ing pangeran panjenengan wa ilaha abaika lan pangeran pira-pira bapak panjenengan nenek moyang Ibrahim rupane Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq ilahan rupane pangeran wahidan kang sewiji-wijine wa nahnu ta'ingsun kabeh lahu marang Allah iku muslimuna tunduk kabeh. Bahwa syara'ipun setunggal atus 13 kali. Kanjeng Nabi Ibrahim iku putrane kabeh ana 14. Saking ibu telu Hajar, Sarah, Penturah. Kanjeng Nabi Yakub itu putrane kabeh ana 12. Nalika Kanjeng Nabi Ibrahim arep seda, semono uga Nabi Yakub putra-putrane padha diwasiati kang surasane, oh anak-anakku kabeh nggih, sejatine Allah Taala iku wis milihake agama Islam kanggo sira kabeh. Mula sira kabeh aja padha mati kejaba netepi agama Islam, tegese agama tetep ana nganti mati. Siji wektu, kabeh 33. Siji wektu wong Yahudi matur marang Kanjeng Nabi. Sampeyan punapa boten pirsa yen Nabi Yakub rumiyin
wasiat datang putra-putranipun supados sami netepi agama Yahudiyah. Gusti Allah Ta'ala nurunaken wahyu kang surasane apa sira kabeh wong Yahudi padha melu hadir nalika Nabi Yakub arep sedo. Terang yen sira kabeh padha goroh sebab nalika Nabi Yakub arep sedo panjenengane dangu marang putrane yen ingsun wis kepundhut apa kang sira sembah. Para putrane padha mangsuli atur kawula sedaya tetep nyembah Pangeran Allah ingkang panjenengan sembah lan ingkang dipun sembah nenek moyang panjenengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Inggih punika Pangeran ingkang Maha Tunggal lan kawula sedaya sami tunduk taat. Wawas Sofia Ibrahim. Dan Ibrahim telah mewasiatkan Bani biha ini perbedaan pendapat. Biha lek tengene mriki dimaknani kelawan milat Ibrahim. Bani kepada anak-anaknya, wa Yakub dan Yakub. Demikian juga Yakub ya baniya, anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakum bagi kalian semua ad-dina sebuah agama. Fala tamutunna, maka janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Ini kami telah terangkan bahwasannya menurut banyak kitab tafsir, termasuk singkot beton tafsir Al-Qurtubi, termasuk tafsir Tahrir At-Tanwir, itu disebutkan bahwasannya istri Nabi Ibrahim itu jumlahnya 3. Menurut tafsir Al-Qurtubi 3. Tapi anak wolu, dia anak wolu. Kalau baru nemu, sing ngarani 14 ini kalau baru nemu, ketika Anda tentang tafsir As-Sawi, di Kuwakila memang 14, tapi tidak disebutkan nama-namanya. Cuman sing paling detail sing kalau temukan, itu tentang kitab Bidayah wan Nihayah, karangan Imam Ibnu Katsir. Kemudian Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mempunyai istri 4, anaknya 13. Jadi lebih detail memberiku. Istri-istrinya namanya disebutkan, anak-anaknya juga nama-namanya disebutkan. Ini sampai kita bahas. Ya. Sing dereng kita bahas wawaso. Ulama ahli tafsir niku lafaz wawaso ini bisa dibaca 2 bacaan. Saged diwawas wawaso, saged dibaca wa'auso. Sami maknanya mewasiatkan. Terus mriki dikatakan nggih, wa'auso niku nggih maknane sami, wawaso nggih mewasiatkan, mewasiat. Lek waso niku teng mriki niku dikatakan malah terus teng mriki mushaf Abdillah niku damel wawaso. Berarti mushaf Usman wa'auso. Tapi tenggone Quran Indonesia ini terbitan Indonesia, percetakan Indonesia ini namanya wawaso. Ini ada dibaca wa'auso. Wa'auso wajah kiro'atu ahli Madinah waskam. Wa'auso itu adalah bacaan penduduk Madinah dan penduduk Syam. Jadi ada dibaca wawaso, ada dibaca wa'auso. Nah, yang kedua, lafaz biha. Biha ini tenggone tafsir juga ulama rojoknya niku ada 2. Lek tenggone tafsir Al-Ibris niki biha niku balik kelawan milah Ibrahim. Milah Ibrahim niku pundi? Iku ayat 120. Jenengan tingali wa la yarhabu an milah Ibrahim. Jadi menurut ulama ahli tafsir biha niki rujuknya niku sebagian ulama berpendapat rujuknya malah milah Ibrahim. Berarti, wakilah menurut pendapat yang lain, bil kalimati allati hiya qauluhu aslamtu li rabbil alamin. Menurut pendapat yang kedua, biha itu rujuknya bukan kelawan milah Ibrahim tidak, tapi di lafaz yang lebih dekat. Makanya memiliki dikatakan tentang Al-Qurtubi dikatakan wa huwa aswaq. Ini adalah pendapat yang lebih benar. Kenapa dikatakan lebih benar? Li anna
innahu aqrabu madzurin. Karena itu lebih dekat disebut. Jadi biha ini menurut tafsir Al-Qurtubi baliknya itu rujuknya itu balikkan dengan aslamtu di rabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim wawas Sofia Ibrahim, Nabi Ibrahim memberikan wasiat dengan apa? Menurut pendapat yang kedua yang sudah ditulis oleh Mbak Muslim Mustafa tentang ini di hari dengan lafaz aslamtu li rabbil alamin. Bani kepada anak-anaknya wa Yaqubu dan Yakub. Nah, ini yang menarik, lebih panjang keterangan wa Yakub. Kalau nerangno rada detail masalah aku, nggih. Sebab sing ngaji iki ana sing pondokan, ana sing sak tau pondok, mungkin lek boten diterangno nakule mungkin sing burung sing tau pondok ya mestine pun semerat, tapi sing dereng gak tau pondok ya kena ngrungokno. Jadi kata Yakub itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan posisinya sebagai rokat karena atau malam Ibrahim dengan tinggal. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Yakub ini dibaca nasab, wa Yakub. Jadi saged diwaca wa Yakub, saged diwaca wa Yakub. Lek diwaca wa Yakub, dia statusnya atau kepada lafaz Ibrahim, yang mana Ibrahim ini menjadi fa'il, di mana sebuah lafaz yang berkedudukan sebagai fa'il pasti rofa. Sing tahu pondok insya Allah paham kali keterangan ini. Jadi Yakub ini saged dibaca rofa, saged dibaca nasab. Lek dibaca rofa atau di mana lafaz Ibrahim, lek dibaca nasab atau di mana lafaz Bani ini kedudukannya sebagai maf'ul, yang mana maf'ul itu dibaca nasab. Maka karena atau terlafaz Bani, maka Yakub itu dibaca Yakub. Nah, diwaca Yakub, kalau diwaca Yakub tadi beda nanti pemahamannya. Entah mungkin pemahamannya. Diwaca Yakub tadi beda pemahamannya. Lek diwaca Yakub, ya, ada yang mengatakan seperti ini menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan. Ada yang mengatakan seperti ini. Lek dibaca Yakub, ada yang mengatakan dua waktu mustaqnabu. Yakub ini lafaznya itu dipisah, dipedot menjadi awal kalimat. Maknanya nyata. Wawasobiya Ibrahimu bani, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya dengan ucapan aslamtu lirabbil alamin. Tapi wa Yakub, sedangkan Nabi Yakub itu memberikan wasiat kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa. Yakub itu menjadi maktubul mustaqnatu. Jadi Yakub ini dibaca rofa, terus statusnya sebagai maktub dipisah menjadi awal kalimat, maka beda. Nabi Ibrahim wasiat aslamtu lirabbil alamin, Nabi Yakub wasiat ya baniya innallaha astafa ila akhirih. Yang tadi itu dibahas. Tapi kalau statusnya tidak maktubul, tidak dipisahkan, tidak menjadi awal kalimat setelah lafaz Yakub ini, maka yang berwasiat itu dua orang. Nabi Ibrahim dia wasiat ya baniya innallaha astafa. Nabi Yakub dia berwasiat ya baniya innallaha astafa. Keduanya sama-sama berwasiat. Innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi foto-foto wasiat Nabi Ibrahim wasiat, Nabi Yakub ini wasiat. Demikian sebuah keterangan yang menarik, mungkin belum tahu kira. Tetapi Al-Qurtubi dikatakan ini
Kalau waca rada akeh. Wa banu Ibrahim Ismail. Anak pertama Nabi Ibrahim niku Nabi Ismail. Sampun kula terangaken ini kapan tadi? Wa ummuhu Hajar al-Qibtiyah. Ibu itu Sayyidah Hajar al-Qibtiyah wa huwa akbaru waladi. Nabi Ismail itu adalah anak pertamanya, anak yang paling gede. Nah kalau Ibrahim ila kata wa huwa radiyun. Menurut pendapat pertama, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail beserta ibunya Sayyidah Hajar ke Mekah itu ketika Nabi Ismail posisinya masih disusui, masih menyusu marang ibunya, berarti masih bayi. Tapi juga ada pendapat wakilah karena lalu sama kami. Tapi ada juga yang berpendapat Nabi Ismail ketika dipindah ke Mekah itu usianya 2 tahun. Bahkan wakilah karena lalu arba'ah sanatan. Bahkan ada juga yang berpendapat Nabi Ismail ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim ke kota Mekah itu umur 14. Tapi wal awwal asyhadu. Pendapat pertama itu yang lebih sahih. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim bertemu Nabi Ismail Jibril. Setelah Nabi Ismail lahir, wa wulida qabla akhihi Ishaq. Setelah itu lahirlah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, jarak antara Nabi Ishaq dan Nabi Ismail kalau dikatakan arba'ah asyara sanatan. Selisih jarak antara Nabi Ismail dan Nabi Ishaq itu adalah 14 tahun. Wa mata walahu mi'atul wa sabu wa salasuna sana. Usia Nabi Ismail itu 137. Wakilah mi'atul wa salasuna. Ada yang berpendapat 137, ada yang berpendapat 130. Nah, itu yang menarik adalah apa? Nabi Ismail itu adalah wa az-zabihu fi qaulin. Nabi Ismail ini insyaallah kalau panjenengan cilik terus gitu. Nabi Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim yang disembelih wa huwa zabihun. Terus setelah itu 14 tahun kemudian setelah lahirnya Nabi Ismail, lahirlah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu wa Ishaq ummuhu Sarah. Nabi Ishaq itu ibunya Sarah. Iki sing mungkin jenengan boten semerap. Ternyata ulama itu tidak satu pendapat. Anak Nabi Ibrahim di sebelah itu Nabi Ismail. Ternyata menurut Imam Al-Qurtubi, wa huwa az-zabiru fi qouli akhar. Menurut tafsir Al-Qurtubi, anak Nabi Ibrahim yang di sebelah itu adalah Nabi Ishaq. Awalnya kalau nyokok gak salah cetak. Saya lihat di versi digitalnya juga seperti ini, tidak ada perbedaan. Jadi memang ternyata ulama tidak satu suara. Lek anak Nabi Ibrahim yang di sebelah itu adalah Nabi Ismail. Ternyata itu berpendapat Nabi Ishaq. Bahkan seperti dikatakan bahwa al-Asy'ari dari Imam Al-Qurtubi ini adalah pendapat yang sahih. Tapi di tempat tenggoni Sarai dikatakan al-Asy'ari anna Nabi Ismail alaihissalam. Ya sing bener Nabi Ismail. Akan sing bener. Cuma ini adalah pengetahuan baru. Ternyata ada ulama yang berpendapat sing dibelah itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishaq. Lah, Nabi Ishaq niki umure wa asya Ishaq mi'atul wa samanina sana. Umure Nabi Ishaq niki 180. Setelah itu Nabi Ishaq sedo. Setelah Nabi Ishaq sedo, baru Nabi Ibrahim simak malih dengan kaum Qura. Tapi ini dikatakan seperti itu. Setelah Jumalama Tuhubiat Sarok, Tajawaj Ibrahim alaihissalam kaum Qura. Jadi saat mantune Sayyidah Sarah sedo, baru Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah kaum Qura.
dan mempunyai 6 anak, mantul kurang di mana yang keempat mempunyai 5 anak, berarti total anak ini 13. Nah, ini juga dikatakan bahkan baina wafatihi wa baina maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwun min alfai sanatin wa sittimi'atin sanatin. Jarak antara meninggalnya Nabi Ibrahim dengan lahirnya Nabi Muhammad itu terjadi dikatakan jaraknya itu 2600 tahun. Awak dewe zaman saniki dengan zaman lahirnya Nabi Muhammad anggap 1500 tahun. Bu, aksi piro lagi. Betul cepat itu anggap zaman 1445 itu Hijriah kan hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi ketika Nabi umur 53. 1445 tambah 53 piro. Anggap mes 500 dan 1445 tambah 53. Oke, 500 kurang 2 tahun. Berarti jarak Nabi Ibrahim dengan lahirnya Nabi Muhammad itu 2600 tahun. 2600 tahun. Jarak kita dengan lahirnya Nabi Muhammad 1500 tahun. 1500 ditambah 2500 berarti ono 4000. Tapi jarak antara kita dengan Nabi Ibrahim itu sajane lek dipikir secara iku ya tahun gak spiro suwe. Jadi 4100 tahun masih 4100 tahun. Pun itu adalah sejarah. Jadi semua. Ternyata jarak antara Nabi Ibrahim sedok dengan lahirnya Nabi Muhammad itu sekitar 2600 tahun. Lah, ini kulit di wawas Yakub. Saya ini yang ulama sing membaca Yakub. Sing maca Yakub niku mriki dikatakan wa qara Amr bin Fa'id al-Aswari wa Ismail bin Abdullah al-Maki wa al-Qusayri. Imam Al-Qusayri ini terkenal. Betul, tolak Qusayri betul seperti itu. Jadi ada dua ulama ini Amr bin Fa'id al-Aswari dan Ismail bin Abdullah al-Maki sing membaca lafaz Yakub ini dengan nasab. Jadi wa Yakub ka wa Yakub. Lek dibaca wa Yakub maknanya beda. Lek man diwaca wa Yakub Nabi Ibrahim karo Nabi Yakub wasiat marang anak-anake. Wasiat itu apa? Ya baniya inna wa astafa lakuddin. Ala tamutunna illa wa antum muslimun. Lek Yakub niki wa Yakub niki menjadi dipisah maktubun man berarti Nabi Ibrahim wasiati aslamtu li rabbil alamin, Nabi Yakub wasiati inna wa astafa lakuddin. Tapi lek dibaca wa Yakub maka Nabi Ibrahim itu maringi wasiat marang anak-anaknya dan marang Nabi Yakub. Ngaji niki rada detail. Jadi lek dibaca wa Yakub Nabi Yakub itu ikut turut serta diberi wasiat oleh Nabi Ibrahim. Jadi ketika itu Nabi Yakub itu wis ono, maksudnya ini ngoten. Ketika itu Nabi Yakub wis ono. Akhirnya Nabi Ibrahim wasiat marang anak-anaknya wa Yakub lan Nabi Yakub, karena Nabi Yakub ini posisi wa Yakub ini jelas dibaca nasab menjadi atok dari lafaz dari yang menjadi maf'ul. Jadi lek diwaca ngeten bahwa sholat maring wasiat bisa kelawan bisa milatu Ibrahim bisa aslamtu li rabbil alamin. Sapa sing paring wasiat Ibrahim Nabi Ibrahim paring wasiat nang sapa bani ing anak-anak Nabi Ibrahim wa Yakub lan ing Nabi Yakub. Di petan ini sampai koyo ngeten hasil. Jadi wa Yakub itu ketika diwaca wa Yakub itu menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub itu sudah ada dan turut serta diparingi wasiat. Nabi Yakub ini nama Nabi Ibrahim. Kan wajar loh. Bisa biasa saja kan seorang cucu menangi mbah itu kan dihafal loh.
kudu menangi mbah iku rasa kata. Kula nggih menangi mbah kula malah diuruk di barang kalir kali mbah kula menangi mbah. Tapi mungkin ada orang sing boten menangi mbah. Kecuali lek buyut itu mungkin wis titik lah sing menangi buyut bae ngoten. Tapi lek mbah itu bisa jadi masih banyak orang sing menangi mbah. Nah, tapi ya, menurut tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili, terus menurut tafsir Al-Qurtubi juga dikatakan seperti li anna Yaqub lam yakun fina baina awliyat Ibrahim lamma wasahu. Yakub itu, sesungguhnya Yakub itu tidak ada saat Nabi Ibrahim memberikan wasiat marang anak-anaknya. Kenapa? Walam yungkol anna Yakub adrokan jaddahu Ibrahim. Menurut tafsir Al-Qurtubi, menurut tafsir Al-Munir karena Syekh Wahab Az-Zuhaili, Nabi Yakub itu belum pernah bertemu dengan kakeknya. Anna Yakub lam yungkol anna Yakub adrokan jaddahu Ibrahim. Sesungguhnya Yakub itu tidak pernah bertemu dengan kakeknya Ibrahim. Wa inna ma wulida ba'da mauti Ibrahim. Nabi Yakub itu lahir setelah kakeknya meninggal. Ya kan ya ono cerita wong kudu bae pun sedo kudu nembe lagi. Jadi bisa saja. Jadi ada pendapat yang seperti itu. Lek diwaca Yakub itu enggak sebab apa? Nabi Yakub itu tidak menangi Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu lahir setelah Nabi Ibrahim mati. Itu pendapat yang pertama. Tapi tentang tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir kalau betul. Tapi tentang tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Nabi Yakub itu menangi baik. Jadi, sampai kayak ini, mana yang baik? Tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan, seperti dikatakan, falau lam yujad Yakub lam kana li dzikrihi min baini dzurriyyati Ishaq kabiru faidatin. Lek pancen Nabi Yakub itu tak menangi baik, tak menangi Nabi Ibrahim, lapat disebut nanggone ini. Kalau faedah maksudnya faedah tak seberapa besar lah. Seperti dikatakan lama kana li dzikrihi min baini dzurriyyati Ishaq kabiru faidatin. Dia tidak mempunyai faedah yang besar kalau menyebut Yakub di tengah-tengah anak-anaknya Nabi Ibrahim. Sebab apa? Anggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada 3 ayat Al-Qur'an. Yang mana 3 ayat Al-Qur'an ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi Yakub itu menangi Nabi Ibrahim. Ayat pertama, seperti dikatakan teng surah Hud ayat 71. Seperti Gusti Allah dawuh, "Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Fabasyarnaha maka kami sampaikan kepadanya itu maksudnya itu istri Nabi Ibrahim, jadi kita tidak Sarah. Bi Ishaq, kabar gembira dengan lahirnya Nabi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan setelah di belakang Nabi Ishaq itu ada Yakub. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub itu menangi baik. Ayat pertama. Ayat yang kedua teng surah Al-Ankabut ayat 17. Teng mriki Gusti Allah dawuh wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitaba. Wa wahabna dan kami berikan, kami anugerahkan lagu kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, rupanya Nabi Ishaq wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitaba. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Ini bukti bahwasanya Nabi Ibrahim itu menangi putune sing jenenge Nabi Yakub. Pendapat yang ketiga mengatakan tentang surah Al-Anbiya ayat 72 Gusti Allah dawuh wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan. Dan kami telah memberikan kepadanya yaitu Nabi Ibrahim memberikan Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Jadi ada yang berpendapat Nabi Yakub itu tak menangi baik, tapi di sisi yang lain ada yang berpendapat Nabi Yakub itu menangi baik. Apapun itu, menangi boten, dianggap menangi di monggo, tak dianggap menangi di monggo, tapi yang jelas wasiatnya itu sama. Kenapa?
Ya baniya innallaha astafa lakum-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiatnya sama. Lah, pemberi dikatakan, ini tentang Ibnu Katsir dikatakan, sing bangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi Ibrahim. Mungkin selama ini jenengan mempunyai pengetahuan bahwasanya yang melakukan pembangunan Baitul Maqdis Nabi Sulaiman, mungkin Nabi Joko, tapi tentang Ibnu Katsir dikatakan yang membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi Ibrahim. Enten sebuah hadis saking Abu Dzar, minat wasafata fi shahihaini, disebutkan dalam kitab Sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Abu Dzar, dari hadisnya Abu Dzar. Qultu ya Rasulullah, sahabat Abu Dzar tanya, wahai Rasulullah, ayu masjidil muni awal, pundi masjid yang dibangun pertama kali? Kalau Nabi menjawab, al Masjidul Haram. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Qultu summa ayyun, terus bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian mana? Qala, jawab sebuah Nabi, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi saat mandori Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, keterangan sini, saat mandori Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Setelah itu Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis, ambainahuma, berapa jarak antara keduanya? Nabi menjawab, qala arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi jarak kanjeng Nabi Ibrahim bangun meninggikan Baitullah dan membangun Baitul Maqdis itu jaraknya 40 tahun. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Ibrahim memberikan wasiat seperti itu. Kita anggap sing soheh, ini maksudnya bukan sing soheh, sing masyhur Yakub ini dibaca rokat, dibaca rokat, berarti dibaca masuk, betul dibaca masuk. Lek dibaca rokat, berarti Nabi Ibrahim dia wasiat, Nabi Yakub dia wasiat. Mengapa kok Nabi Yakub juga ikut berwasiat? Tanggone mriki dikatakan, tafsir Al-Qurtubi dikatakan, sebab lamma takhala Yaqubu ila Misra, ra'ahum ya'buduna al-awthana wa nirana wal fakor. Ketika Nabi Yakub masuk ke kota Mesir, masuk ke negara Mesir, Nabi Yakub itu melihat masyarakat Mesir itu nyembah berhala, nyembah api, dan nyembah sapi. Si orang nyembah sapi. Akhirnya nopo fajama'a waladahu wa qafa alaihi faqala ma ta'buduna min ba'di. Terus kemudian Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan khawatir. Karena khawatir lalu Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Sebagai lanjutan ayat tentang ayat 130 ma ta'buduna min ba'di. Jadi Nabi Yakub ini melihat masyarakat Mesir ini padha nyembah geni, padha nyembah berhala, padha nyembah sapi, maka akhirnya bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku? Pun lanjutannya ayat. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini ringkas, ini dikatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun ijazul balidun. Ayat ini singkat, di samping singkat ayat ini mengandung balaghah yang sangat kuat. Sebab apa? Sebab ayat ini menyimpan sebuah maksud. Maksudnya apa? Menyimpan sebuah maksud, mengingat kematian dan sebuah nasihat. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini mengandung nasihat dan peringatan akan kematian. Sebab apa? Kemudian ini dikatakan wadzalika annal ayat haqqaqu annahu yamutu wa la yadri mata. Karena setiap manusia itu pasti mati, tapi tidak tahu kapan dia mati. Tapi yang terlanjut tapi udah sampai kalau pun. Cuman umumnya setiap orang itu pastinya mati, tapi walayat mata, tapi dia tidak tahu kapan dia mati. Tapi mungkin ayat selanjutnya yang keterangan mati. Lah, ayat ini senajan singkat ringkas
nasihat yang sangat kuat tentang mengingat kematian. Wong mati iku nopo jare kebiasaan. Lek ana wong biasane niku apa? Biasane niku wong niku taat ibadah. Maka biasanya orang itu mati dalam keadaan ibadah. Kata ketika wong sing ahli sholat mati dalam keadaan sholat, wong sing maca Quran ahli maca Quran mati dalam keadaan maca Quran. Begitu juga sebaliknya, wong sing ahli maksiat biasanya itu mati dalam keadaan maksiat. Jadi belum lama ini orang berita orang seorang kakek-kakek meninggal di lokalisasi. Itu pun berarti biasanya kaya umum, mungkin biasanya kaya umum sehingga dia mati dalam keadaan maksiat karena biasanya dia umum. Jadi memang orang itu tidak tahu kapan dia mati, tapi dia itu biasanya seorang itu mati dalam kebiasaan. Pun kita lanjut lagi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda mati? Irqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak ilahu wahida, Rob yang maha esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk kepadanya. Lafaz am ayat ini, tak dari lafaz am kalau ditulis asbabun nuzul ayat ini. Gua dulu ada kitab jadi Lughabun Nuzul di Asbabun Nuzul. Kitab Lughabun Nuzul di Asbabun Nuzul ini kitab yang menceritakan tentang Asbabun Nuzul setiap ayat Al-Quran tentang Asbabun Nuzul. Karena Syekh Jalaluddin As-Suyuti sing ngaran Jalalain bagian awal sampai pertengahan. Sing ngaran Jalalain pertengahan sampai awal sampai pertengahan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tapi kalau kitab itu tidak diceritakan tentang Asbabun Nuzul ayat ini. Kulo maos tafsir jenenge tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi itu kirang karangan Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Baghawi. Uang Arab, niku kalau menisbatkan namanya, niku menisbatkan pada kakeknya. Umum supaya mana? Alfiyah sing aran Alfiyah itu sing terkenal Ibnu Malik. Ibnu Malik itu bukan nama sing aran Alfiyah bukan nama ayahnya bukan, tapi nama kakeknya. Nama kakeknya. Jadi orang Arab itu menisbatkan dirinya itu pada nama kakeknya. Lah Muhammad Al-Baghawi ini jenenge baik. Tafsir Al-Baghawi ini termasuk tafsir klasik, tafsir kuno. Karena kok Imam Al-Baghawi ini dilahirkan tahun 433 Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu. Berarti tafsir ini sudah kurang lebih 1000 tahun lamanya tafsir ini. Tafsir Al-Baghawi ini disebutkan nazalat fil Yahudi hina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alas ta'lamu anna Yaqub yawma mata awsadani fil Yahudiyah. Terus Imam Baghawi ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya bahwa orang-orang Yahudi alas ta'lamu anna Yaqub yawma mata awsadani fil Yahudiyah. Awakmu tak ngerti kalau si wong Yahudi barakat Nabi. Apakah kamu tidak tahu kalau sesungguhnya Yakub itu ketika mau mati dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk memeluk agama Yahudi. Maka turunlah ayat. Nah, karena keterangan ini masih panjang, bukan nyongkol itu setengah ayat, satu ayat keterangan sepanjang itu, insya Allah dilanjutkan minggu depan. Ketika sematan ujung-ujung dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarr wa ghayra wa ja'alna wa iyyahu min ahli
عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.